Salam Super Kids. Salam. Bertemu lagi kita di ibadah online Super Kids minggu ini. Kita mau mulai ibadah nih. Sebelum mulai ibadah, kita doa dulu ya. Teman-teman, mari berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dalam ibadah online ini. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
Shalom Super Kids. Wah, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Kak Gebi dan kakak-kakak Super Kids yang lain percaya kalau kita semua pasti dalam lindungan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat ya Super Kids ya. Pas sampai hari ini kita masih dipelihara Tuhan. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang yang pastinya tetap di tema besar kita, yaitu tahun dimensi yang baru, tahun the new dimension. Hari ini Kak Gebi mau membahas kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan dapat membebaskan kita dan dapat membuat kita terbebas dari masalah. Wih, luar biasa ya Super Kids ya. Mungkin ada yang tahu di rumah, pernah dengar kisah ini? Belum? Oke, mari kita dengarkan ceritanya ya. Kita saksikan langsung videonya. Yuk. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar. Sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Wah, teman-teman Super Kids, sudah saksikan semua ya videonya ya. Tadi kita melihat kisah tentang Paulus dan Silas ketika berada di kota Filipi. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus bisa melakukan mujizatnya, bisa membebaskan Paulus dan Silas dari penjara di Filipi. Nah, sebenarnya Paulus dan Silas ini nggak bersalah loh adik-adik. Karena kalau kita lihat di filmnya tadi, di videonya tadi, mereka itu sedang apa coba? Ayo, ada yang tahu? Mereka sedang mewartakan kebenaran. Mereka sedang memperkenalkan Tuhan Yesus bagi orang-orang di Filipi yang mungkin saat itu belum mengenal Tuhan Yesus. Terus ada seorang hamba perempuan yang mengejar-ngejar mereka terus. Yang di dalam tubuhnya tuh ada roh jahat. Dan kemudian Paulus dan Silas menengking roh jahat itu, ya diusir dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya roh jahat itu keluar dari tubuh budak ini. Ternyata sang pemilik budak ini gak terima. Dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan, difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Sebelumnya itu mereka juga dicambuk, didera, disiksa loh adik-adik. Tapi memang penyertaan Tuhan Yesus itu good, luar biasa. TOP BGT. Sesudah mereka dimasukkan ke dalam penjara, dipukuli dalam keadaan yang sakit, pada malam hari mereka tetap memuji nama Tuhan. Menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita tahu sendiri tadi ya. Ada gempa bumi dan kemudian runtuhlah penjara itu dan mereka akhirnya bebas. Tapi enggak ya, mereka enggak melarikan diri. Mereka tetap berada di situ dan menyelamatkan kepala penjaga. Wah, luar biasa sekali keberanian Paulus dan Silas. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yeay. Nah, dari cerita ini adik-adik ada 3 hal loh yang bisa kita pelajari ternyata. Dari kisah keberanian Paulus dan Silas di Filipi ini kita bisa belajar 3 hal yang dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita lebih semangat lagi menjadi laskar-laskarnya Kristus. Oke, kita akan belajar 3 hal ya. Yang pertama, suka menceritakan dan mewartakan kebaikan Tuhan Yesus. Wah, siapa kira-kira yang di sini suka mewartakan kebaikan Tuhan Yesus? Mungkin sama teman kita yang belum mengenal Tuhan, mungkin sama tetangga, mungkin sama saudara yang jauh, mungkin sama teman di IG kita atau di Facebook kita bisa mewartakan kebaikan Tuhan. Nah, contoh yang paling mudah apa ya kira-kira mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Coba ada yang tahu? Yang paling mudah adalah bersaksi. Ya adik-adik,
bersaksi. Bersaksi tentang apa Kak Gebi? Ya tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang cinta kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau turun ke dunia, yang mau mati di atas kayu salib dan mau menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Dan pastinya Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak kecil, anak-anak besar, semua Tuhan cinta. Wah, jadi kita harus mulai bersaksi ya adik-adik ya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah susah-susah, nggak usah terlalu muluk-muluk bersaksinya. Bilang aja, wah kalau aku hari ini sudah sehat, aku hari ini masih punya waktu untuk belajar, aku hari ini masih punya waktu untuk memuji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Aku masih bisa menghirup nafas. Coba dihirup dulu nafasnya ya, coba. 1, 2, 3. Tarik nafas. Wah, dibuang. Gitu ya. Jadi kita bisa tarik nafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bangun di pagi hari dengan badan yang sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, gampang ya bersaksi ya. Kita bisa bilang sama teman-teman mungkin di Facebook kita. Sekarang kan kita nggak boleh kemana-mana. Kita lagi di PSBB, kita harus di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Kita bisa dong lewat chatting sama teman kita bersaksi. Saling menguatkan juga boleh adik-adik ya. Saling menguatkan. Karena kadang kan susah sekarang, semua pada set, nggak bisa sekolah, nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi kita harus saling menguatkan. Ayo temanku, misalnya Doni, ayo Don, kamu pasti bisa melewati ini semua. Kita pasti bisa melewati ini semua. Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Begitu ya adik-adik ya, gampang toh? Oke, mulai sekarang kita harus bersaksi untuk mewartakan kebenaran Injil Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adik-adik, yang kedua ini kita bisa pelajari dari kisah Paulus dan Silas di Filipi. Jadi walaupun mereka didera, walaupun mereka dipukulin ya sampai babak belur gitu ya, mungkin luka-luka gitu, sakit semua, mereka tangannya diikat, terus dikasih penjaga pengawal supaya mereka nggak boleh keluar. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka nggak nangis, mereka nggak sedih hati, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Ya adik-adik, sama dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita sekarang ada masalah, mungkin kita lagi sedih. Kita harus tetap menaikkan pujian buat Tuhan. Pujian anak-anak yang sederhana aja gak apa-apa. Tuhan tuh gak lihat suara kok. Tuhan lihat hati kita. Setiap hari daripada kita menggerutu, lebih baik kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya gampang-gampang aja. Misalnya seperti pujian hati yang gembira adalah obat. Semua pasti tahu kan? Jadi kalau di rumah kita akan nyanyikan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya gitu. Jadi kita semua bisa bersuka cita. Atau seperti lagu dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan semua. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik Super Kids yang luar biasa. Oke, mulai hari ini kita harus mendisiplinkan diri kita, membiasakan diri kita ya adik-adik ya. Karena memang Kak Gaby tahu untuk memuji Tuhan juga kadang-kadang kalau kita lagi bete itu susah ya muji Tuhan ya. Kita harus membiasakan diri di setiap keadaan, di setiap perasaan kita gimana, tetap kita harus memuji Tuhan. Gitu ya adik-adik ya, ngerti semuanya ya. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids yang luar biasa. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin yang ketiga. Jadi tadi yang pertama kita harus tetap mewartakan dan memberitakan Injil kepada orang-orang ya adik-adik ya. Terus yang kedua kita harus memuji Tuhan di segala situasi. Karena pujian kita itu dapat menguatkan kita, dapat memberkati kita dan dapat melakukan mujizat dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Yang ketiga, last but not least adik-adik, kita harus menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kita ya. Yang paling gampang kita harus menjadi dampak buat keluarga kita. Yang paling dekat ya, keluarga kita. Seperti misalnya orang tua kita,
ya, adik-adik kita, saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin ada pembantu di rumah, kita juga harus jadi saluran berkat, menjadi dampak yang positif. Kita harus dikenal karena kebaikan kita. Kita anak-anak Tuhan harus dikenal karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu ya adik-adik ya. Contohnya gimana sih ya Kak Debbie menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita? Gampang aja adik-adik. Contohnya seperti yang Kak Yosua katakan minggu lalu. Kita harus jadi serupa sama Kristus. Gimana sih caranya serupa dengan Kristus? Kalau Kristus itu orangnya semangat, antusias, kita sebagai anak Tuhan juga harus semangat dan antusias dalam mengerjakan tugas-tugas kita di rumah. Contohnya tugas kita di sekolah, tugas-tugas dari ibu guru, dari bapak guru kita harus kumpulkan tepat waktu. Juga tugas-tugas dari orang tua, kita bisa membantu orang tua. Membantu apa sih Kak Gaby? Membantu bersih-bersih mungkin, cuci piring gitu ya, bersihin kamar, bersihin mainan, itu sudah top banget. Menjadi dampak yang positif bagi keluarga kita. Kita juga bisa menjadi dampak yang positif buat orang lain di sekitar kita, misalnya teman-teman kita. Nah sekarang kan kita nggak boleh keluar nih, gimana cara-caranya kita menjadi dampak? Kalau kita lagi main sosial media, kita lagi lihat Instagram mungkin ya, kita lagi lihat Facebook, kita bisa jadi saluran berkat buat orang-orang lain dengan cara apa? Memposting hal-hal yang positif. Jadi nggak usah deh kita posting hal-hal yang negatif, yang ketakutan, yang jadi orang-orang jadi takut, jadi was-was. Nggak usah deh kita mau upload yang baik-baik aja, yang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memulihkan kita gitu. Tentang kebaikan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Oke. Kita sudah belajar tadi 3 poin penting yang kita pelajari dari kisah Paulus dan Silas di kota Filipi. Nah adik-adik, ada yang dapat berkat dari ini? Kira-kira lambaikan tangan, wah luar biasa. Ada yang dapat berkat ya? Iya dong, kita sebagai anak Tuhan kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap semangat, harus tetap antusias dan menjadi dampak buat sekitar kita. Nah, di akhir cerita tadi, di akhir ceritanya Paulus dan Silas, mereka waktu penjaranya runtuh karena gempa, itu mereka tetap tinggal di situ, tetap tinggal diam karena para penjaganya tuh ketakutan dan mau bunuh diri. Bayangkan adik-adik penjaga tadi itu kan termasuk orang-orang yang menjahati mereka. Tapi Paulus dan Silas mau berkorban, tidak melarikan diri dan malah mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada penjaga-penjaga ini. Dan akhirnya seluruh anggota keluarga dalam rumah para penjaga ini terima Tuhan Yesus, bersukacita bersama karena kebaikan Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan apapun, kepada siapapun kita juga harus belajar untuk tetap setia, untuk rela berkorban, untuk tetap mengikuti perintah Tuhan, yaitu mengasihi orang-orang yang terhilang. Contohnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti penjaga-penjaga tadi. Mungkin ada teman-teman dari adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Yuk kita sama-sama saksikan Tuhan Yesus itu baik. Ayo ikut ibadah online Super Kids. Ayo ini linknya, kamu buka ya. Itu adalah salah satu cara untuk bersaksi loh adik-adik. Gampang banget, tinggal share linknya. Nanti kita buka ya hari Minggu jam 10 pagi. Kita ketemu di ibadah online Super Kids. Begitu caranya. Luar biasa kan, gampang. Kita jadi berkat, kita jadi dampak yang positif buat sesama kita. Oke? Nah adik-adik, kita sudah belajar tadi 3 poin yang penting dari kisah Paulus dan Silas. Kisah itu tadi diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kalau adik-adik mau baca di rumah, silahkan dibaca supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dan dapat mengisi hidup kita dengan kebaikan firman Tuhan. Nah, ibadah sudah selesai nih, firman Tuhannya sudah selesai. Tapi nggak apa-apa, kita ketemu lagi minggu depan di ibadah online Super Kids. Yuk, kita berdoa dulu sebelum kita tutup ibadah ini. Sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Gaby ya. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan,
kami sudah beribadah, kami sudah memuji nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Kristus yang sesuai dengan gambar Tuhan. Kau berkati kami, supaya kami bisa selalu memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang percaya katakan amin. Bye-bye. Ya, ibadahnya sudah selesai. Nggak apa-apa, kita masih bisa ketemu di ibadah minggu depan. Sampai ketemu ya, dadah.